Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Eko Putra Nugraha dari kelas 11 TKJ 1. Nah, kali ini saya akan praktek. Harusnya ini sudah masuk fase 2, yaitu di sini bakalan konfigurasi mikrotiknya untuk Ethernet sama WLAN 1 yang 2,4 GHz gitulah. Nah, bahan-bahan yang diperlukan itu ada beberapa. Sebentar ya, saya pindah kamera dulu. Nah, di sini saya sudah pindah ke kamera depannya. Halo. Mungkin di sini suara saya bakalan agak sedikit entah kurang terdengar, soalnya di sini ya cukup berisik tuh, kelasnya lumayan ramai ya. Oke, kembali ke topik, mari kita jelaskan. Yang pertama ada alat dan bahan. Nah, bising kali mereka ini. Aduh, udahlah. Alat dan bahan. Yang pertama itu ada mikrotiknya, di sini udah saya keluarkan dalam kotak. Ya, di dalam paket kotaknya itu ada ini ya, adaptornya untuk mikrotik, peringatan adaptor. Oke. Terus apa ini? Coba kita lihat berapa volt sih sebenarnya. Mungkin di sini kurang kelihatan jelas, tapi di sini ada tulisan 24 volt. Oh ya. Berarti 24 volt ya. Kan bisa ngebakar ya. Oke, selanjutnya itu ada di sini mikrotiknya. Bukan mikrotik sih sebenarnya. Lebih tepatnya sebenarnya router board. Cuman nggak tahu kenapa orang kebiasaan sebutnya mikrotik. Saya pun juga kebiasaan sebutnya mikrotik, tapi sebenarnya ini router board. Mungkin kalau di ujian ada dua pilihan ini, yang paling betul itu adalah si router board. Nah, oh iya. Yang pertama fungsi adaptornya. Hampir aja lupa lagi. Nah, fungsi adaptornya itu ya untuk memberi power dari si PLN itu. Nah, dari PLN itu ngeberi power si, ya yang pertama diolah dulu, singkatnya diolah dulu, baru nanti diterima oleh si router boardnya ini atau mikrotiknya ini. Mungkin di sini saya bakal biasaan bilang mikrotik ya, tapi mohon maaf ya, sebenarnya lebih tepatnya router board. Nah, itu nanti bakalan dicolokkan ke ini, kabel power DC 10 sampai 28 volt. Wih, berarti pas-pasan dong. Oke, ada reset WPS itu apa ya, WPS ya, wireless apa gitu, saya lupa. Reset itu untuk reset power USR user ya. Oke, terus ada internet, ada 2345 PoE. Ini mungkin maksudnya untuk sumber internetnya kayak PoE in sama PoE out gitu ya. Mungkin ini bisa, mungkin si ini PoE out ini bisa dipakai mungkin kalau misalnya mau menggunakan dua router port ya gitu. Oke, selanjutnya selanjutnya itu fungsinya itu agak mirip sama switch ya. Ya, lebih mirip ke switch kayak switch apa gitu ya, yang cuma 5 port atau 8 ya biasanya. Saya kurang tahu sih kalau switch itu ada berapa port. Cuman kalau yang di bawah ini, nah itu switchnya 24 port gitu. Ngeri juga memang. Oke, kembali ke topik. Ya, kegunaannya di sini itu untuk ngebagi-bagi internet, mirip seperti switch. Nah, jadi itu tuh lebih kayak bisa apa ya, lebih powerful lah kalau router board ini. Kita bisa kustomisasi, bisa ngisengin orang. Habis itu bisa apa lagi ya, ngisengin orang atau ngapain gitu ya di sini. Ya gitu lah, pokoknya lumayan banyak di sini konfigurasinya. Saya pun masih belajar juga. Nah, selanjutnya itu ada jelas laptopnya. Bisa pakai laptop atau PC, tapi di sini saya punya laptop yang ada sebentar. Nah, ada ini colokan kabel RJ45 nya atau port RJ45 nya lah. Nah, seperti yang di sini ya. Nah, ada port-portnya.
Nah, kalau misalnya nggak ada sih biasanya bisa pakai adapter. Tapi karena di sini saya sudah ada ya, jadi saya nggak menggunakan adapter. Nah, jadi kembali ke topik lagi, kita kita ini dia kabel UTP. Nah, sebenarnya dulu saya kebiasaan ini ngomongnya kabel RJ45 atau kabel LAN. Ya, biasanya kabel LAN. Sebenarnya ini lebih tepatnya kabel UTP, unit unit apa gitu, lupa pula. Ya udahlah, nggak apa-apa itu. Pokoknya unit itu bisa dicari Google aja. Ya udah, kita topik lagi. Intinya ini gunanya itu untuk menghubungkan dari laptop atau si router boardnya ini, menghubungkan internet juga bisa ya, buat ngekonfigurasi ya. Intinya sih kayak mirip lah kayak ini USB-nya mouse ini. Dia bedanya si mouse ini dia kayak ngirim posisi di sini gini ya. Itu ini bedanya si kabel UTP itu dia bisa lebih banyak untuk gunanya. Bahkan bisa transfer data file. Nah, selanjutnya itu ada kabel USB-nya. Ya, USB itu gunanya untuk memberi internet ya. Terima kasih USB. Nah, saya kurang tahu sih USB-nya pakai apa. Lanjut ke cara pemasangannya dan topologinya. Yang pertama itu kita ambil adapternya. Di sini agak panjang ya. Ada teman saya, Ruby. Pertama saya akan ke bawah. Itu dia. Aduh, nggak nyampe. Tidak. Oke, kita ke bawah. Kita colokkan dulu. Apa itu? Pas Ruby nanti ada. Oke. Kadang di sini kalau kepegang nyetrum ini. Nyetrum betulan. Ya udah, kita lanjut ke ya yang udah dijelaskan tadi, masukkan kabel power ini ya. Nah. Masuk. Nah, agak itu bisa rusak. Oke, ini artinya tandanya udah nyala. Setelah menyala, agar lebih mudah saya taruh di sini aja biar susah, bisa biar dekat juga ke ESP-nya. Oke, jadi topologinya itu yang pertama dari ESP itu saya akan masukkan ke Ethernet 1. Aduh, kabelnya keras juga ya. Astagfirullah. Sini. Nah, ya udahlah, kita giniin aja ya. Ethernet satunya nyala ya. Saya kurang tahu sih ini bisa dicolok ke Ethernet lain atau enggak, tapi kalau saya lihat dari konfigurasinya mungkin bisa. Oke, selanjutnya itu kabel RJ-nya di sini. Di sini kabel RJ-nya karena kemarin saya praktek sama ada lah guru lain gitu. Nah, dan karena kabelnya lebih tepatnya diminta buat bapaknya, ya udah jadi saya di sini beli kabel. Di sini kabel UTP-nya itu ukurannya agak panjang ya. Saya kayaknya belinya kepanjangan karena pakai di rumah juga 10 meter gitu. Ya, jangan nih. Saya mungkin kemarin Ethernet 2 saya sudah Ethernet 3. Sekarang saya ke Ethernet 4 aja. Biar nggak kebiasaan saya Ethernet 2 terus nanti kalau misalnya ujian kan agak susah. Ini agak kekelupas ya rupanya. Sudah agak lama. Nah, lalu dicolokkan ya ke ini. Kalau tangan saya nggak nyampe ke sini. Nah, ini kalian nampak ya ke RJ45-nya. Nah, setelah dicolok harusnya di sini nggak ada internetnya ya. Nah, jadi selanjutnya saya akan konfigurasi di laptopnya ini. Oke. Jadi saya akan berpindah dulu. 1, 2, 3. Oke, karena saya lupa itu menyebutkan si seri mikrotiknya. Jadi sini saya akan ngasih tahu mikrotik apa yang saya pakai. Nah, itu dia si mikrotiknya. Lagi dipakai nih buat bikin laporan ya sebentar. Jadi serinya itu ada di kotaknya sini. Itu series hub apa ya? Harusnya ada di buku manualnya. Kita saya cari aja. Kayaknya lebih baik saya tunjukkan yang situs salju. Oke, saya taruh lagi. Nah, jadi seriesnya itu di sini. Astaga, jangan ngeblur. Ayo. Tuh, hub hasil hub.
AP AP itu bukannya access point ya? Berarti host access point kan? Saya kurang tahu siapa maksudnya, tapi intinya ini hub IC type AP Apache type wis boleh juga tuh. Jadi serinya ya ini lagi dipakai ya buat bikin laporan ini. Itu laporannya screenshot aja jelas sih sebenarnya, lumayan sih sebenarnya buat ya. Ini agak beda. Oh ya, saya juga agak lupa menjelaskan soal ini AP. Nah, maksudnya access point. Nah, jadi akses access point itu maksudnya adalah perangkat yang mengirim sinyal internet melalui gelombang radio. Nah, ini kayak gitu. Sebenarnya ini biasanya orang manggilnya hot spot ya. Hot panas, spot ya spot itu ya tempat panas. Artinya hotspot itu kayak apa ya? Berarti tempat yang dijangkau oleh si WLAN ini ya. Saya ya ini mohon maaf ya recordnya dari HP karena agak gimana yang mana ya, yang biasanya ngaruhnya itu di bandnya bisa pakai BG atau BNG ya. Di sini saya belum config ya di sini karena mau bikin laporan ya. Jadi ya agak mohon maaf. Oh ya, yang di ini kue. Nah, yang kue ini maksudnya setting mana ya? Setting si bandwidth. Maksudnya bandwidth itu adalah kayak sama dijelasin kayak gitu, saya ibaratnya kayak jalan raya gitu, jalan raya yang mau dilewatin. Misalnya paketnya jalannya sekecil ini tapi paketnya sebesar ini, sebesar di sini ya, otomatis harus dipotong-potong dong ya. Secara logika sih kayak gitu ya kalau data ya. Nah, kalau misalnya si jalurnya segini tapi si mikrotiknya ini mikrotik sih, astaga, si mobilnya ini mau lewat, tuh muat kan, masih ada jalur lain, jadi ya bisa dibilang ini mempercepat dan gitu, bisa memperlancar, jadi nggak perlu dipotong-potong gitu lah. Jadi nanti bandwidthnya itu nggak terbatas gitu ya. Mungkin segitu aja mungkin yang pengen saya perjelas sedikit ya. Mohon maaf atas kurang jelasnya karena yang benar itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi sekian, terima kasih. Kapan yang bisa beli mikrotik ini? Oke, di sini saya sudah kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop, wes. Setelah kembali ke laptop di sini, kita minum dulu. Kita buka Winbox. Kalau kalian belum punya Winbox ya tinggal download aja. Ada banyak tutorial di YouTube. Kita klik Winboxnya 2 kali. Kita di sini ada itu, kita coba refresh. Oh, di sini mikrotik saya sudah ada. Tapi di sini biasanya ada banyak sih mikrotiknya gitu, mikrotik punya orang-orang gitu. Untung di sini saya nggak dikonfigurasi ya. Di sini saya mau kasih saran kalau misalnya karena di sini ruang kelas banyak yang praktek juga, takutnya ada yang iseng atau apa gitu. Yang pertama saya akan coba dulu si Ethernet satunya buat mencegah hal itu. Karena di sini belum dikonfigurasi sama sekali. Oh itu, astagfirullah, mikrotiknya yang tumpah. Nah, setelah itu ya kita klik make address-nya. Setelah klik make address, loginnya admin, password kosong seperti connect. Nah, saya perbesar, change password. Oke, saya kasih password apa ya enak ya? Oh ini aja. Saya yang susah kali, saya oke, udah aman. Sekarang saya akan kembali colokan ke ether satunya karena sudah di password. Kayaknya nggak mungkin juga ada orang yang tahu
terus identity. Oh ya, ke identity-nya itu sistem dulu, terus identity as sistem, kalau konsol sistem kan. Oh ini astagfirullah. Oh agak diam mana gitu, kasih nama Bibi. Itu aja. Bisa langsung pencet oke sih, nggak usah dipencet apply. Oke, setelah kan tadi udah ke kan, ke identity kan, sistem identity. Setelah itu di sini udah kan, kita lihat interface-nya. Nah, di sini WLAN 1. Oh ya, WLAN 1 itu dia sinyalnya 2,4 GHz. Dan yang WLAN 2 itu dia sinyalnya 2 kok 2 sih, 5 GHz ya. Ya di sini saya bakal kasih nama, ini udah run. Kali ini saya akan mencet ini lah. Saya kasih apa ya? Net yes. Saya biasanya ESP sih. Salah pencet. Oke, udah pixel aja nggak masalah kayaknya. Terus ya itu cara yang pertama ya tadi. Cara yang kedua itu bisa double klik di sini. Saya ke koneksi ke Ethernet 4 karena tadi sudah itu, lalu komen kita kasih LAN. Oke udah ya. Di sini karena kita akan menggunakan si wifi nya atau wireless LAN ya, biasanya kita pakai komen aja. Kali ini huruf besar jadi HP itu maksudnya akses. Oke, mana ya bahasa Inggris saya agak repot. Itu aja deh. ACC S P atau access point. Nah, setelah itu di sini karena masih abu-abu itu sebenarnya kayak disable, misalnya saya mau disable Ethernet 2 ya. Di sini ini klik buat disable, ini buat enable ya, atau on off gitulah istilahnya. Di sini saya akan langsung on kan saja. Kalau misalnya ada yang on kan pada orang login kayak gitu. Harusnya enggak sih. Nah, oke. Setelah itu saya tutup jadi. Oke, setelah itu IP address, IP maksudnya. Terus kita pilih kliennya ya. Kliennya kan saya sudah jelaskan ya. Itu kayak langganan ESP, terus tanda plus ini enter 1 apply. Oke. Bisa langsung oke. Di sini statusnya udah bound, artinya sudah terikat dengan ESP-nya, terikat. Oke. Tutup aja. IP oh ya, di sini arsitekturnya sama seperti sebelumnya, identity yang beda cuma MAC address ya. Oke, setelah IP kita pilih si lain sudah address. Oh ya, DNS di sini saya kasih Google aja, kasih satu aja kayaknya cukup deh. Kalau dua nanti agak kelamaan ya. DNS Google, setelah DNS Google, oh iya, kita mau cek dulu. Ini udah login. Oh ya, sudah login. Passwordnya info yang saya malah bilang passwordnya set no. Saya coba ping dulu apakah dia dapat internet. Oke, dia dapat internet. Ctrl C untuk membuat atau terbaca terminalnya, berarti sudah ada si Ethernet satunya dapat internet. Lalu kita pilih IP setelah mesh. Kembali lagi kita pilih IP, kita pilih address, kita kasih addressnya ke si Ether 4.
Saya tadi pilih Ether 4 ya. Jadi kelas C aja deh, satu itu 24 dari Ether 4 udah kan D dia harus saya tambah udah lah, tambah aja. Terus ya pilih tanda tambah lagi, address. Kita kali ini pilih WLAN satunya atau kasih IP yang sama aja deh, 123. Tunggu sebentar, aku lagi bikin video. Oke. Setelah itu /24 ya, ada yang mengganggu dikit, langsung pencet OK aja, itu bisa. Ini oh iya, sudah jadi salah saya. 231 sudah ya, oke sudah. Setelah WLAN udah, address udah, kita pilih IP lagi DHCP server, pilih DHCP setup ya, jangan sampai salah pilih Ether 4, next aja, punya kedip, next. Oke, sukses. Lalu pilih lagi, kita pilih WLAN 1, next. Oke, di spam aja nextnya sampai selesai. Oke, sudah setting ke koneksi. Oke, Ether udah, WLAN udah ya. Coba kita oh iya, kita pilih DNC, kita pilih coba ya, interface dulu, kita klik 2 kali si WLAN ya. Di sini pilih ada VLAN, ini biarin aja. Terus di sini saya akan pilih BGN. Nah, BGN ini sinyal paling kuat lah istilahnya, atau protokol BG N only N. Oke, biarin aja. Setelah itu di sini ya, itu channelnya 2 GHz ya bandnya. Modenya jangan lupa diganti ke AP bridge atau apa bridge, apa jembatan. Oke, setelah itu kita frekuensinya, frekuensi ini kayaknya terkait dengan si itu deh, jalur yang dimiliki 2 GHz. Soalnya 2 GHz itu cuma punya 13 ya. Coba kita itu sudah selesai dia 6 12 ini kalau klik lagi namanya 12 ya, betul 13 ya. Di sini saya akan pilih yang di tengah 37 ya. Ya udahlah, karena saya dari SMP, karena alumni dulu, saya alumni 37, saya pilih yang ini 2437 aja, agak aneh ya. Terus pilih SSID nya di sini saya kasih ini net net. Bisa hide SSID default, bisa kasih password ya, password security profile default. Oke, kita ini sudah benar kan ya, ini ke loh kok nggak ke koneksi. Iya. Oke, kita pencet apply dulu. Oke, saya lupa yang bagian ini, kita firewall dulu ya. Firewall kita pilih NAT, bisa memfilter ya. NAT plus 1, interface nya 1, forward interface, actionnya aksen
Mas Kuara tiga. Nah, maksudnya hampir aja. Oke, setelah main udah, berarti ini udah koneksi. Oh ya, kita tes dulu apakah kita kebetulan cek deh. Oke, langsung enter aja. Oke, kita IP config dulu deh. Config, nah IP config kita kan tadi satu-satu. Kita dapat ya. Kita coba ping ke 8. Saya pengen coba ke 4 deh, ke Google ya. Oh, sinyalnya bagus juga ya. Kalau 8 juga kurang stabil ya, yang 8. Setelah dicek ini sudah berhasil, nanti akses poinnya sudah. Coba kita lihat di IP DHCP servernya siapa. Oke, di sini merah karena belum ada yang terkoneksi ke tempat saya. Nah, kita license. Nah, di sini ada laptop saya tuh BPSI, statusnya handphonenya terikat. Ada MAC address, ada active address, beda ya, sama experience itu 76 ya addressnya. Konfigurasi migratif Samuel. Hah? Videonya. Di sini udah terlihat ya kalau misalnya di DHCP server 1, DHCP server 1 itu license apa? Interface kok guys, interface 4. Nah, kita lihat di license. Di sini saya akan mengkoneksi HP saya nih ke si wifi tadi yang namanya bb.net atau laptop aja ya, nggak usah deh. Saya koneksi dulu ke ini. Saya cari mana ini ya, ada punya saya nih yang ini dia abib.net. Kita coba koneksi. Astaga, salah pencet. Mana habib.net. Oke, setelah itu terhubung kan. Coba kita lihat. Nah, di sini nggak ada tuh di DHCP 2. Saya bakalan coba ngapain ya? Buka YouTube aja deh. Buka YouTube, apakah di sini bisa? Kecilin dulu suaranya, kecilin. Nah, ini bisa ya? Nggak nge-lag ya? Kalau yang kali ini kita beranda dulu. Selanjutnya kita coba, misalnya kita mau iseng. Biasanya suka iseng ini. Yang iseng ini, misalnya saya pengen perangkat punya saya ini iPhone XX ya. XX. Nah, iPhone XX atau iPhone 20 itu tuh ya bukan iPhone sini, sebenarnya ini Samsung 0 S0M A02s. Nah, tuh. Nah, cuman saya ganti namanya aja. Terus cara kalau misalnya kalian mau iseng itu pilih yang kue ini, kue saya panggilnya kue aja deh, kue. Nah, ini list only hardware wireless speaker. Kita klik tambah ya, kita pilih target, bisa kasih IP ya. Setting relax dan limit bandwidth. Di sini coba ya, di sini saya pilihnya namanya apa ya, aku si iPhone yang kita pilih
YouTube terus. Nah, setelah itu kita ini dia target downloadnya kita ini sih kurang tahu siapa maksudnya 60 kilobit kah bit kan ya ada kilo 64 kilobit maksudnya 1 megabit 10 mega. Oh, ini berarti bisa dipakai buat itu dong, buat ngebuat wifi ya. Saya pilih yang paling lambat aja ya, cuma 64 max limit. Oh ini kayaknya pernah gitu ya. Oke, kita klik apply. Oke, terus kita lihat ya. Nah, di sini nih di tempat saya situ. Nah, itu udah merah ya di iPhone XS ini. Dia artinya ada, kalau hijau itu lancar, kuning itu agak ngendet lah, agak macet sedikit, tapi masih lancar. Istilahnya kayak jalan berlubang. Jadi kita harus agak melambat sedikit. Kalau yang merah itu udah kayak macet gitu. Di sini coba saya buka yang agak boros sedikit, yaitu YouTube Short. Saya coba. Nah tuh, dia nggak bisa ya tuh. Dia merah ya kalau di sini. Di sini bisanya di atasnya tuh. Habis itu nanti paling ini nge-lag. Mana? Oh yang nge-lag lagi. Nah tuh nge-lag ya. Udah muter-muter ya. YouTube terus. Nah, di sini targetnya kan 00. Tapi kan kita tadi pilihnya targetnya kan di WLAN ya. Nah, setelah itu coba kita lihat di apa sih itu di mana aktif. Oh ya, di sini ya. Status bukan. Ini kan YouTube. DHCP server tuh. Ini aduh gatal. Gue kan tadi udah kan gue. Cara lihatnya gimana? Saya coba cari dulu. DHCP server kan? Network bukan. WLAN satunya kan nggak koneksi. Saya kok koneksi kemana? Kok pindah koneksi ya HP saya ini. Pindah koneksi ke agak stop. Nah, ini hotspotnya saya matikan aja dulu. Ganggu ya. Oke, jadi sini hotspotnya saya matikan aja dulu. Ya, tadi itu anggap aja kalian nggak lihat apa-apa ya. Nggak lihat apa-apa ya kalian. Saya coba ke habibi.net. Internet tidak tersedia. Ada loh internetnya itu. Oke, udah berkoneksi. Terhubung. Targetnya pilih WLAN dong. Oke, udah WLAN kan? Udah WLAN. Setelah WLAN Ruby. Cara ngeliat bandwidth gimana Ruby? Bandwidth gimana ya bandwidth sistem license terbasis Ethernet ya kan? Saya lupa ya, hapus kah? Traffic. Oh ya, traffic. Ya, traffic di WLAN ya tuh. Ini kan tadi kita batasan berapa? 64 kb. Coba saya buka ini dulu. Scroll sih. Dia merah. Nah, dia merah ya.
Oh ya, di sini juga bisa dua sekarang. Ada TX apa ini? Ini upload ya, upload ya. Oh iya, transfer retrieve. Oh iya, oke. Saya paham. Rupanya saya udah nemuin rupanya di situ doang. Oke. Nah tuh, ya super lambat. Batasnya nggak sampai segitu ya. Coba saya buat jadi apa ya misalnya? Satu megabit aja. Coba apa? Nah, Kita lihat trafficnya, apakah trafficnya naik? Kilobit masih kilobit. Nah, tuh, naik ya. Oh, halo. Bilang bukan? Iya, traffic. Ini oke. Tapi di sini hijau. Dan bilang ini koneksi yang lain. Enggak dong? berarti kelas apa? Nah, Coba lihat lagi. Atau di sini masih tetap nge-lag ya? Atau kenapa ini? Atau jangan-jangan ya udah biarin. Tapi di sini traffic. Ya udahlah ya, biarin aja. Jadi intinya caranya seperti itu. Kalau misalnya mau di disable bisa, dihilangin bisa, pencet kurang. Kalau misalnya disable tinggal X aja. Nanti harusnya otomatis langsung lancar. Upload limitnya unlimited ya rupanya. Oh jadi bisa upload downloadnya. Oh iya. Oh pantas. Pas itu teman saya ada yang cuma downloadnya cuma berapa Mbps gitu, tapi uploadnya lebih kencang. Ya elah, sambungannya terputus di HP saya. Tolong sambungkan, sambung. Di sini cuma dua kan yang rusak. Oh iya, sambung. Ini tulisannya terhubung tanpa internet, Pak. Tapi nggak bisa. Nggak jelas banget HP saya ini. Habibi.net. Habibi.net boy. Hilang. Ini. Oke. Apa sih? Nggak usah ganti-ganti yang lain wifi-nya. Memeriksa kualitas koneksi. Oke, terhubung ya. Terhubung. Ini HP ngeselin kali, tolong. Saya buka YouTube lagi. Nah, langsung super duper lancar. Langsung lancar tuh ya. Tuh. Apa itu? Yang ini nge-like. Nah, apa itu? Aduh perut sakit. Ini skill issue lah ini. Ini apa kebagiannya cuma dikit ya? Oh iya dong, kebagiannya cuma dikit kayaknya. Banyak yang ngetes ya. Kan dia. Nah, udah jadi lancar. sekarang buat kotaknya tuh. Udah lancar kan tiba-tiba? Bersih. Ada ya? Tiba-tiba jadi lancar tuh. Atau GP. Ya udah lah ya. Intinya, aduh, ghost touch. Nah, oke, jadi setelah ya kalau misalnya mau didesain gitu, pilih playlist atau bisa langsung pilih IP address-nya aja sih. Langsung pilih IP address, pilih target, ada kan? Nanti bisa pakai IP address dong. Ya mungkin segitu aja. Aduh, kayak muntah rasanya. Oke, di sini kan ya, di sini mikro C saya
HPC LED kan sudah saya sebutkan. Bagian terakhir itu ya kita reset configuration aja ke sistem, terus reset configuration. Oh iya, saya kadang agak entah kenapa bisa mereka lagi itu. Ini videonya udah berapa lama ya? Dari yang penting terus sistem, pilih reset configuration ya, reset configuration. Reset configuration, terus ya no default, do not backup, tinggal reset. Yes, I want to reset this. Oh ya, saya copotkan dulu di Ether 1, nanti takutnya ini teman-teman saya ini biasanya suka salah koneksi. Bukan salah koneksi yang itu ya, bukan salah koneksi pertemanan ya, tapi salah koneksi ke router port orang lain gitu. Ini kita refresh, nyala kan? Oke. Oh, sudah ke reset. Oh iya. Kok lama? Udah ke reset, udah kedip-kedip ya. Berbeda. Apa sih? Tuh, mana? Halo. Nah, kayaknya sudah ke reset ya. Langsung koneksi. Nah, di sini udah ke reset kan dari awal. Nggak ada itunya. Break sini. Oh, ini di break kan. Oh, ini di break kan. Oh, harus bridge dulu ya, Bang. Saya tahu sih fungsi bridge-nya apa, tapi entah. Oke, jadi mungkin sekian ya dari saya. Saya tutup dulu bridge-nya. Di sini nggak usah peduli karena ini OSC apa ini ya. Di sini tertawa ya udahlah biarin aja. Kita buka ininya. Kita perbesar berapa? Wah, 28 menit. Wow. Oke, saya besar set. Oke, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya, guys. Agar channel ini terus berkembang. Aduh, wah jadi hilang. Nah, setelah ini apa ini? Stop recording. Oke, nggak usah saya langsung stop recording. Hop, si,